Aku di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju semuanya? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Oh ya sahabat bikin baju, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 1446 Hijriah untuk umat Islam di seluruh penjuru dunia. Semoga dengan sampainya usia kita di tahun ini bisa menambah ataupun kita bisa mensyukurinya dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan sahabat bikin baju, di malam hari ini di Ajis the Taylor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola, kita akan berbicara sekarang fokus ke sepak bola di tanah air, di dalam negeri. Namun sebelumnya saya ingatkan ya, terutama untuk sahabat bikin baju yang baru saja bergabung di channel ini, untuk berkenan membantu channel ini agar bisa terus berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share-kan video ini. Oh ya, sobat bikin baju, ngopi dulu biar gak ngantuk. Dan mungkin tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita flashback membahas dulu isu yang pernah ramai dan ternyata masih sekarang juga masih ada ya di berita-berita, di berbagai video, konten ataupun highlight di media sosial tentang orang-orang yang mungkin masih mempermasalahkan ya, mempermasalahkan, masih bisa belum menerima dengan segenap hati akan adanya pemain-pemain yang notabene adalah keturunan di timnas kita. Ini sobat penting baju. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya pembahasan kita di video kali ini bisa sedikit memberikan pencerahan lagi lah agar kita bisa lebih terbuka dan bisa lebih awalnya menerima terhadap terhadap pembauran di timnas kita ini. Ya pertama-tama dari karena bertepatan dengan tahun baru Hijriah ya, tahun baru Islam, jadi dari sudut ini dulu saya berbicara. Kalau saya di sini saya notabene sebagai seorang muslim, ini diajarkan untuk apa? Untuk menghargai semua orang ya, tak terkecuali mau yang sekeyakinan sama dengan saya atau tidak. Tapi yang namanya manusia itu harus bisa menghargai terhadap manusia lainnya. Karena buat kami, mungkin ya buat saya ataupun buat kami umat Islam, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi agama yang menaungi seluruh umat manusia walaupun berbeda keyakinan juga itu sendiri ya, sahabat bikin baju. Dan di sini ada satu kisah kan dulu ketika pada zaman Rasulullah itu beliau masih belum wafat di Timur Tengah ya, di Arab Saudi, di masa beliau masih setelah Futuh Mekah ataupun setelah terjadinya fase hijrah ya, yang mana munculnya ini kan tahun hijrah juga diambil dari sejarah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu. Nah, setelah hijrah dan kembali ke Mekah, dari ke Madinah dan terus kembali ke Mekah setelah Mekah utuh itu. Dan di situ perlu sahabat bikin baju ketahui bahwasanya setelah Rasul memutuhkan Mekah, memerdekakan Mekah dari kaum jahiliyah itu, orang-orang yang non muslim yang ada di kota Mekah waktu itu tidak disuruh pergi atau tidak diusir, tapi dilindungi baik yang Yahudinya, baik pun yang umat Nasraninya dan lain-lain, itu dilindungi dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau ada yang berani mengganggu meskipun tergores sedikit gitu, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu saking tegasnya Rasulullah di waktu ketika itu. Jadi tidak ada anti-anti begitulah. Nah, bahkan kan waktu itu sampai dokter-dokter dari Prancis juga kan banyak yang tinggal di kota Mekah pada waktu itu.
Nah, sekarang hanya di kita. Sebenarnya apa dasarnya kalau memang kita hanya bukan hanya ya, meskipun dalam urusan sepak bola di timnas kok nggak boleh gitu. Nantinya jadi seperti ini ya. Jadi kalau dulu itu kan ketika Adolf Hitler ya, waktu Hitler masih berkuasa itu di Jerman, masih memerintah itu kan ada yang disebut ideologi fasisme gitu kan. Jadi, nah mungkin jadi kok jadi seperti itu gitu. Kalau kita mungkin Melayuisme ya. Jadi timnas itu harus bangsa Melayu, tidak boleh ada yang di luar Melayu. Nah, jadinya kesannya jadi seperti itu gitu. Atau apanya memang tanpa disadari mungkin ada sedikit tertanam ideologi seperti itu. Nah justru di era terbuka, modernisasi seperti sekarang hal seperti itu sebenarnya sudah tidak ada. Kalau dibandingkan ya, kalau saya bandingkan orang-orang yang berpikiran seperti itu mempunyai pendapat seperti itu bahwa kalau di liga dulu mungkin zamannya Persib nggak boleh ada pemain asing, harus gitu mungkin di timnas juga begitu. Nah jadi orang-orang yang berpikiran begitu sepertinya orang-orang yang begini kurang mempunyai pemikiran terbuka. Kalau saya bandingkan dengan kakek buyut saya yang dulu saya waktu masih kecil ya ingat suka bercerita gitu ya. Itu sangat jauh tertinggal, justru lebih modern kakek buyut saya yang sekarang sudah almarhum ya dibanding dengan orang-orang yang berpikiran eh, lokal pride itu saat bikin baju. Jadi gimana? Ya jadi gimana ya? Jadi seolah-olah orang dari abad sebelum kakek buyut saya hidupnya, tapi hidup di zaman sekarang gitu. Jadi seperti itu. Karena begini ya, saya ingat cerita kakek buyut saya dulu. Ketika saya masih kecil katanya, di era sebelum kemerdekaan lah, sebelum tahun 1945 ke sini mungkin. Nah, zaman dulu sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang zaman sekarang katanya, kalau orang zaman sekarang seperti kok lihat orang misalnya turis ini seperti aneh gitu. Seperti wah lihat gimana lah. Kalau dulu justru sebaliknya. Di kampung-kampung gitu kakek buyut saya itu kadang mancing itu dengan orang Belanda, ngopi di warung dengan orang Belanda. Jadi udah berbaur dulu itu. Jadi nggak ada kalaupun masalah ada konflik itu kan itu urusan politik ya, itu urusan politik dan dalam kehidupan sehari-hari kalau orang-orangnya yang bukan orang-orang politik yang sipilnya ya orang Belanda yang sipilnya yang sudah berbaur ya sama seperti itu. Bahkan di waktu terjadi konflik pun banyak kan yang bergabung dengan kita. Nah jadi terbalik gitu kalau dulu justru di zamannya kakek buyut saya itu orang-orang zaman itu tua kita zaman itu terbuka, kok justru yang orang modern di zaman sekarang jadi sebaliknya begitu. Jadi berarti kan pemikiran dan ininya jadi tertinggal hidup di zaman modern tapi kepribadiannya purba gitu purba kala buat bikin baju. Nah gitu harapan gimana ya, harapan sedikit demi sedikit lah jadi kita bisa dengan adanya para terus konten kreator yang sedikit demi sedikit terus membahas masalah ini, memberikan pengertian, mengedukasi dan mungkin sedikit menyadarkan. Dan harus diingat sahabat bikin baju, kita lihat negara tetangga kita Malaysia betapa sulitnya gitu mereka mencari pemain keturunan untuk mereka rekrut ke timnas mereka. Tapi lain dengan kita, justru di samping kita mencari ya dari kepengurusan di PSSI tentunya terus yang ditugaskan untuk mencari pemain-pemain ini di luar negeri, ternyata banyak yang istilahnya dengan kesadaran sendiri para pemain ini untuk meminta agar dirinya bisa bergabung. Bahkan kan banyak yang pemain yang sudah tergabung di timnas sendiri itu juga mempunyai inisiatif untuk
merekrut gitu kan, melobi teman-temannya di sana untuk ikut bergabung. Ini harus hal yang harus kita syukuri sebetulnya ini saat bikin baju. Dan kita juga mempunyai sejarah yang panjang kan dalam istilahnya ini, hal seperti ini, karena bukan hanya ke Belanda sih sebenarnya, orang-orang Indonesia ini kan ke Suriname, ke Afrika Selatan, bahkan ke apa namanya, kepulauan, negara kepulauan itu ke seluruh penjuru dunia sudah menyebar gitu. Jadi keturunan-keturunan dari warga negara kita yang tadinya hijrah ke luar negeri itu mungkin sudah, kalau dari secara warna kulit memang sudah berbeda gitu, tapi kan secara hati itu tidak bisa dibohongi. Yang mana hati ini, ikatan hati batin ini dengan tanah kelahiran ini kan lebih kuat. Nah, itu sobat bikin baju. Jadi kita harapkan ke depan hal seperti pemikiran seperti itu bisa terus dikikis habis. Nah, ini tugas kita tentunya, tugas kita sebagai baik yang di konten kreator, baik yang di kepengurusan organisasi sepak bola kita yang di atas gitu. Terus para pecinta sepak bola tanah air itu juga sendiri yang menyadarkan dan menjadarkan rekan yang lain, serta menyadarkan diri sendiri, memperkuat keyakinan diri sendiri untuk untuk kita bisa hidup lebih maju lagi lah, berpikiran lebih maju lagi. Ya nggak perlu dicontohkan lah kan, kalau sekarang di setiap negara juga kita lihat udah nggak ini lagi, udah nggak aneh gitu lah untuk masalah pembauran di timnas ini sobat bikin baju. Dan kita juga mungkin harus bisa lebih peka lagi ya terhadap mereka, para pemain yang ada di timnas terkhusus yang merasa peka bagaimana ya, setidaknya kita bisa menjaga komentar kita, terus menjaga menurut kita lah intinya. Karena ini yang namanya orang-orang yang notabene datang dari luar Indonesia itu kan, mau disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, mereka itu lebih dalam segi intelektualitas dan segi pemikiran itu lebih maju. Jadi kita dalam berkomentar ataupun dalam mengeluarkan pendapat kita itu jangan sampai ada hal-hal yang menyinggung kepada masalah itu tadi, rasisme itu, karena itu masalah yang sangat sensitif, hal yang sangat sensitif. Justru kok pikirannya jadi terbalik, justru orang yang ada di luar negeri tadi, kalau saya bilang di awal itu menyangkut bahwa rahmatan lil alamin, kok jadi kebalik, mereka yang berpikiran seperti itu, kita yang berpikiran sempit gitu. Nah, seperti itu sobat bikin baju. Dan jadi marilah kita ini tugas bersama-sama, karena ini tugas kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, dan sebagai pecinta sepak bola tanah air, untuk terus jangan pantang mundur ya, untuk terus maju, menyadarkan dan memajukan sepak bola di negara ini, timnas kita dengan cara kita. Biarkanlah mereka yang bermain di lapangan dengan cara mereka, dan kita yang di luar lapangan dengan cara kita, yang nanti intinya tujuannya sama, dengan dengan majunya sepak bola Indonesia. Harapan 2027 itu adalah mimpi kita semua ya sobat bikin baju. Terakhir itu saja mungkin untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan serta olahraga. Terakhir dari saya, salam bikin baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.